Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Alhamdulillah, Ibu dan Teteh rahimakumullah. Pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian tahsin online. Insya Allah, kajian tahsin online yang senantiasa kita laksanakan pada setiap hari Rabu pada setiap hari Rabu siang senantiasa mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Teteh rahimakumullah, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang Allah uji dengan sakit, semoga segera Allah angkat rasa sakitnya dan Allah ganti dengan kesehatan yang mampu menghantarkan kepada ketaatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Teteh rahimakumullah, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tahsin kita, di mana pekan yang lalu beberapa pertemuan kita telah membahas mengenai makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf, dan sudah selesai sampai akhir ya. Kemarin terakhir itu huruf-huruf yang keluar dari kedua bibir ya, atau asyafatain ya. Ada huruf fa, ba, waw, dan mim. Dan untuk selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya kepada sifat-sifat huruf. Di sini akan ada materinya tersedia di slide, insya Allah akan kami tampilkan. Dan untuk menambah keberkahan, alangkah baiknya kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Teteh rahimakumullah, kemarin bersama beberapa pertemuan kita telah membahas tentang makharijul huruf. Makharijul huruf itu memiliki makna tempat-tempat keluarnya huruf. Sedangkan sifat-sifat huruf ya, ini ada di slide, kami tampilkan mengenai pemaparan makna sifat huruf ya. Nah, di sini sudah tersedia materinya. Saya sampaikan mengenai makna dari sifat huruf. Jika kemarin kita belajar mengenai makharijul huruf, yaitu maknanya atau memiliki arti tempat keluar huruf gitu ya. Nah, di sini pada hari ini insya Allah kita akan mulai belajar bersama mengenai sifat huruf. Sifat huruf ini memiliki makna atau arti bagaimana cara mengucapkan huruf. Nah, seperti itu. Kalau kemarin kita mengetahui di mana letak keluarnya gitu ya. Nah, kalau sekarang ya pada hari ini pembahasan sifatul huruf atau sifat-sifat huruf, kita akan mengetahui bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah seperti itu. Nah, di sini kita harus mengetahui secara bersama bahwa tujuan dari mempelajari sifat huruf ini adalah agar huruf yang keluar dari mulut kita
semakin sesuai dengan keaslian huruf-huruf Al-Quran, gitu ya. Jadi nanti kita akan lebih fasih lagi, insya Allah, gitu ya. Kita berupaya, kita berusaha untuk bisa memfasihkan ya setiap huruf-huruf yang kita ucapkan, gitu ya. Nah, selanjutnya ini saya akan mengenalkan sifat-sifat huruf ya di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua ya. Pertama itu ada sifat yang memiliki lawan kata, dan yang kedua ada sifat yang tidak memiliki lawan kata. Ya. Selanjutnya pada slide selanjutnya akan lebih digambarkan lagi. Nah, di sini masuk kepada poin yang pertama, yaitu sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Ibu dan Teteh rahimakumullah, mungkin sebelumnya pernah mendengar istilah-istilah yang ada di slide ini ya. Ada al-hams, lawannya itu jahr, gitu ya. Lalu ada asyidah, lawannya itu ar-rokhawah, gitu ya. Dan di pertengahannya ada sifat ya, sifat yang pertengahan gitu ya, pertengahan antara syidah dan rokhawah itu adalah tawasud, gitu ya. Lalu yang ketiga ada sifat al-isti'la yang berlawanan dengan al-istifal, gitu ya. Lalu yang keempat ada al-itbaq yang berlawanan dengan al-infitah, dan yang terakhir ada sifat al-izlaq yang berlawanan dengan ismat. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, sebetulnya ada sifat yang menempel ya, ada sifat yang menempel pada huruf-huruf tersebut, gitu ya, yang tidak boleh kita abaikan gitu. Ketika kita mengabaikannya, maka akibatnya huruf tersebut tidak akan bisa dibaca dengan sempurna, gitu ya. Nanti insya Allah akan ada penguraiannya gitu. Apa sih makna dari al-hams, gitu ya? Al-hams itu kan mengalirnya nafas, gitu ya. Dari segi nafas, gitu ya. Dari segi nafas, gitu ya. Ada mengalir, ada tertahan, gitu ya. Lalu yang kedua ada asyidah, itu dari segi suara. Ada yang tertahan suaranya, ada yang mengalir suaranya atau ar-rokhawah, gitu ya. Ada al-isti'la itu dari segi pangkal lidahnya naik ataukah turun, gitu ya. Nah, seperti itu. Ada al-itbaq juga dari sisi ketebalannya, gitu kan ya. Lalu yang kelima itu ada dari segi susah ataukah mudah pengucapan huruf tersebut, gitu. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu memiliki sifat yang ini, gitu ya, minimalnya, gitu ya, pasti ada 5, gitu ya, ada sifat yang dimiliki oleh huruf hijaiyah itu. Jadi kalau huruf itu memiliki hamas, gitu ya, berarti tidak mungkin, gitu ya, memiliki sifat jahr, gitu. Jadi salah satunya, gitu. Seperti itu, insya Allah kedepannya akan kita pelajari bersama. Nah, lalu di sini ada sifat yang kedua, gitu ya, yaitu sifat yang tidak memiliki lawan kata. Kalau tadi kan sifat yang memiliki lawan kata. Al-hamas, lawan katanya al-jahr. Jadi mengalirnya nafas, tidak mengalirnya nafas, gitu ya. Nah, kalau sifat yang kedua ini tuh sifat yang tidak memiliki lawan kata, gitu ya. Di antaranya ada sifat sofir, ada qalqalah, ada lin, ada inhiraf, ada takrir, ada tafashi, dan ada istitolah. Mungkin Ibu dan Teteh rahimakumullah juga sudah tidak asing lagi mendengar sifat-sifat ini, gitu ya. Insya Allah, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mempelajari satu persatu dari sifat-sifat ini, gitu ya. Nah, oke, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mulai membahas mengenai sifat yang pertama, yaitu sifat yang memiliki lawan kata. Berikut di sini ada pemaparannya, gitu ya. Nah, sebelum dilanjut, Ibu dan Teteh rahimakumullah, ini berupa teori ya.
Jadi alangkah baiknya jika ibu dan teteh solihah gitu ya bisa mencatatnya dengan baik agar nanti suatu saat bisa disampaikan kembali kepada yang lainnya seperti itu. Ini pembahasan mengenai sifat yang memiliki lawan kata. Pertama itu ditinjau dari segi nafas. Ya. Dari segi nafas gitu ya. Yaitu ada dua. Ada hamas dan jahar. Ketika mengeluarkan sukun huruf tersebut gitu ya, maka pasti akan mengalir nafas atau tertahannya nafas. Jadi ketika ditinjau dari segi nafas ini akan ada dua kondisi gitu ya, di mana ada yang mengalir nafasnya gitu ya ketika mengucapkan huruf hijaiyah itu, ada yang tertahan nafasnya seperti itu. Jadi ada dua kondisi, ada yang mengalir nafas atau hamas gitu ya, ada yang jahar atau tertahannya nafas seperti itu. Nah, di sini kita masuk kepada yang pertama, yaitu sifat hamas ya, mengalirnya nafas. Di saat mengucapkan huruf apa saja kita mengalirkan nafas ya. Di sini ada 8 huruf ya, ada 8 huruf yang dimana ketika kita mengucapkannya itu nafas kita mengalir gitu ya. Jadi boleh ibu dan teteh rahimakumullah mencatatnya gitu ya. Ada huruf ta, ka, ta, ta. Jadi ketika mengucapkan huruf ta gitu ya, ibu dan teteh pasti gitu ya akan mengalir nafasnya gitu ya. Nah, untuk mengeceknya bahwa ini tuh mengalir ataukah tertahan nafasnya gitu ya, kita tinggal sukunkan huruf-huruf di sini. Oh ya, kita cukup untuk mensukunkan ya, untuk mensukunkan huruf-huruf yang ke-8 ini gitu ya, untuk mencari tahu gitu ya, apakah betul ketika mengucapkan ke-8 huruf ini tuh nafas kita mengalir ataukah tidak. Misalnya pertama ada huruf fa ya, huruf fa. Kita sukunkan huruf fa ini, lalu kita simpan huruf hamzah yang berharakat fathah gitu ya di depan huruf fa yang sukun ini, sehingga bisa dibaca af, af, af. Nah, itu ada aliran nafasnya. Af, af, gitu ya. Nah, lalu yang keduanya huruf ha, misalnya ah, 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 gitu. Jadi mengalir nafasnya. Nah, lalu yang ketiga huruf fa, as, 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 as. Selanjutnya huruf ha, ah, ya. Ada huruf shin, ash, ya. Ibu dan teteh rahimakumullah bisa merasakan ya bahwasanya ketika mengucapkan huruf yang ke-8 ini ada nafas yang mengalir gitu. Ya. Tadi huruf shin ya, ketika kita sukunkan dan kita simpan huruf hamzah sebelum shin sukun ini, maka ketika dibaca pasti shin-nya itu akan terdengar aliran nafasnya gitu. Ash, ash, ash. Lalu ada huruf kha, ah, gitu ya. Lalu ada huruf sad, as, lalu ada huruf sin, as, ya. Lalu ada huruf kaf, ak. Nah, jadi ada aliran nafas. Lalu huruf ta, at. Nah, sehingga sekali lagi saya sampaikan huruf-huruf yang ke-8 ini akan terdengar jelas adanya aliran nafas ketika kita mencoba untuk mensukunkan ya, untuk mensukunkannya,
lalu ditambah huruf hidup setelahnya. Ya. Itu untuk pembahasan al-hamas ya, sifat hamas ya, yaitu mengalirnya nafas. Nah, lalu di sini sifat hamas itu memiliki lawan, yaitu jahar ya. Maknanya jahar ini tertahannya nafas. Nah, berarti kebalikan ya, lawan dari al-hamas. Kapan kita mengucapkan huruf-huruf ini dengan jahar gitu, yaitu ketika kita mengucapkan huruf-huruf selain dari huruf hamas, berarti sisa dari huruf yang 8 ini gitu. Misalnya huruf dal ya, dal ya. Huruf dal ini berarti nggak boleh ada aliran nafas ya, harus tertahan nafasnya. Misalnya ketika kita huruf ini ya, huruf dal tadi ya, ad, kan tidak ad, tidak seperti itu ya, tidak ada aliran nafasnya gitu. Begitupun dengan jim misalnya, aj. Nah, tidak seperti itu, tapi tertahan. Ad. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu contohnya. Makanya ketika kita misalnya ya membacakan surah Al-Fatihah ya, Maliki Yaumiddin, tidak ada aliran nafas, tidak Maliki Yaumiddin, tidak seperti itu. Misalnya kof ya, huruf kof itu kan jahar sifatnya, tertahannya nafas, jadi nggak boleh khalaqnakum. Nah, tidak seperti itu, tapi jahar tertahannya nafas. Khalaqnakum. Seperti itu. Nah, itu sifat yang memiliki lawan ya. Yang pertama ditinjau dari segi nafas. Nah, lalu kita masuk kepada yang kedua ya, poin yang kedua, yaitu sifat yang memiliki lawan kata ditinjau dari segi suara. Nah, di sini ada dua ya. Ada tiga, yaitu syiddah, rokhawah, dan tawasud. Ketika kita mengeluarkan sukun huruf tersebut gitu ya, maka pasti gitu ya akan ada tiga kondisi atau tiga kemungkinan gitu ya. Yang pertama tertahan ya, ketika syiddah itu suaranya tertahan, lalu rokhawah mengalir suaranya gitu kan ya. Atau yang ketiga di antara tertahan dan mengalirnya suara. Nah, di sini masuk ya kepada sifat yang kedua, yaitu syiddah ya. Tadi yang pertama itu kan al-hamas yang berlawanan dengan al-jahr. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua, syiddah ya, yang memiliki arti tertahannya suara. Nah, kapan gitu ya kita mengucapkan huruf dengan kondisi suaranya tertahan, yaitu ketika mengucapkan 8 huruf berikut ini ya. Ada ta ya, ka, ba, po, ko, da, jim, dan hamzah. Nah, coba kita sukunkan ya huruf ta ini. At ya, tidak ada suara selanjutnya kan? At berhenti gitu ya, tertahan suaranya. Sama ka juga, ak. Seperti itu. Lalu ba juga ab, suaranya berhenti gitu ya. Lalu ada ko, ab. Adapun nanti sifat mantul ya,
atau qalqalah. Nah, itu ada di pembahasan sifat yang tidak memiliki lawan kata gitu. Nah, lalu ada dal juga, ad kan berhenti ya suaranya gitu ya, tertahan. Ada jim juga, ad. Lalu ada hamzah sukun, a. Misalnya ketika hamzah itu disukunkan, lalu kita simpan di depannya itu huruf hamzah gitu yang berharakat fathah, a gitu. Jadi suaranya itu tertahan seperti itu. Nah, lalu di sini lawan dari syiddah itu adalah rokhawah. Nah, mengalirnya suara gitu ya. Nah, kapan kita mengucapkan huruf itu dengan aliran suara, yaitu ketika kita mengucapkan huruf-huruf selain syiddah dan tawasud. Nah, jadi kuncinya ketika kita ingin mengetahui huruf mana saja yang dibaca rokhawah atau mengalir suaranya, kuncinya kita hafalkan huruf syiddah dan huruf tawasud. Jadi sisa dari kedua bagian inilah itu termasuk kepada huruf rokhawah gitu ya, yang dimana ketika diucapkan itu mengalir suaranya gitu ya. Nah, contohnya huruf zal ya, zal. Misalnya zalnya kita sukunkan ya, ini yang rokhawah, jadi gitu ya, mengalir suaranya, berbeda dengan tadi dal misalnya, itu terhenti ya, seperti itu. Nah, itu untuk yang rokhawah, jadi mengalir suaranya. Terus huruf wo ya, au, seperti itu. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya gitu ya, tawasud. Nah, belum pindah slide-nya. Tawasud ini antara tertahan dan mengalir suaranya, yaitu ketika mengucap huruf-huruf yang 5 ini. Ada ro, mim, ain, nun, dan lam. Ibu dan teteh rahimakumullah bisa merasakannya gitu ya. Ketika mengucapkan huruf ro itu tertahan tetapi mengalir gitu ya. Ro kan huruf ro itu kan ujung lidah ya, ujung lidah hampir sama gitu ya, makhrajnya seperti lam ya. Nun, lam, dan ro itu hampir sama gitu ya, si ujung lisannya itu ditempatkan gitu ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf yang kelima ini tuh antara tertahan dan mengalirnya suara. Ibu dan teteh rahimakumullah bisa merasakan ya, gitu ya. Tertahan tetapi mengalir gitu ya. Jadi antara tertahan dan mengalir seperti itu suaranya. Lalu nun ya, an. Lalu lam, al. Lalu mim, am. Seperti itu. Lalu ada ain, misalnya ainnya disukunkan ya, seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Yang kedua ditinjau dari segi suara. Oke, baik. Nah, semoga dapat diikuti dan difahami dengan baik ya Ibu. Di sini saya memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab ya. Jadi jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan saja di kolom chatnya gitu ya. Sehingga nanti di akhir jika ada waktu gitu ya, materinya sudah selesai, insya Allah saya akan mencoba untuk menjawab. Ya, sekarang masuk kepada sifat
huruf yang memiliki lawan kata ketika ditinjau dari segi tebal atau tipisnya suara. Itu ada isti'ala dan istifal. Gitu ya. Nah, kedua sifat ini tuh dikarenakan posisi lidah naik, gitu ya. Posisi lidahnya naik, gitu ya. Pangkal lidahnya naik, gitu ya. Sehingga menyebabkan suara menjadi tebal, gitu ya. Dan yang istifal itu, gitu ya, posisi lidah turun, ya. Pangkal lidahnya turun, sehingga menyebabkan suara menjadi tipis. Di sini kita masuk kepada sifat isti'ala, yaitu naik pangkal lidahnya. Ya. Ketika mengucapkan huruf-huruf berikut ini, ya, ada 7 huruf. Ada 7 huruf yang memiliki sifat isti'ala. Ya. Nah, di sini ada wo. Nah, terasa ya oleh ibu dan teteh rahimakumullah semua, ketika mengucapkan huruf wo, nah itu tuh seharusnya, gitu ya, yang fasih itu adalah terangkat atau naik pangkal lidahnya. Wo. Ya. Boleh sambil dirasakan jika memang saya merasa belum naik, gitu ya, masih biasa aja, nah berarti itu masih belum tepat, gitu ya, masih belum tepat pengucapan huruf buatnya, gitu ya, jika masih merasa tipis, gitu ya. Karena ketika tipis itu nanti akan berubah menjadi makhraj huruf zal. Buah ini kan tebal ya, karena naik pangkal lidah seperti itu. Jadi wo, o, pangkal lidahnya naik, o terangkat, o. Lalu ada wo, seperti itu. Lalu ada sod ya, ada bod, bo. Lalu yang terakhir ada ho. Nah, coba kita sukunkan ya, huruf yang ketujuh ini, gitu ya. Kita cari tahu, gitu ya, betulkah, gitu ya, tebal ketika diucapkan. Au, aku, tebal terdengarnya ya. Lalu alpo. Lalu go, au. Lalu ada bod, aum. Lalu ada sod, als. Gitu ya. Lalu ada kho, seperti itu ibu dan teteh rahimakumullah, mengenai pembahasan sifat huruf isti'ala. Jadi naik pangkal lidahnya, sehingga harus diperhatikan ya, ketika mengucapkan ketujuh huruf ini pangkal lidah kita harus naik, ya. Ketika tidak naik, gitu ya, dalam pengucapan ketujuh huruf ini, maka nanti hurufnya tidak akan sempurna, gitu ya. Tidak akan fasih seperti itu. Nah, lalu huruf isti'ala ini, sifat isti'ala ini memiliki lawan. Ya. Lawannya itu istifal, ya, di mana pangkal lidah kita tuh merendah. Kalau tadi naik pangkal lidahnya, kalau sekarang merendah. Nah, jadi ketika sifat istifal ini, gitu ya, huruf-huruf yang memiliki sifat istifal ini, ketika diucapkan itu haruslah merendah, gitu ya, pangkal lidahnya, ya. Yaitu huruf-huruf yang selain dari 7 huruf
tadi ya, selain dari huruf isti'alah. Ya, misalnya ada huruf ba ya. Ba, ya, pangkal lidah kita merendah. Ba, tidak. Bo, tidak terangkat gitu, tidak naik. Lalu huruf ta ya. Ta, gitu ya, merendah. Ta, tidak. Po. Lalu sa misalnya ya, ini huruf istifal. Karena selain dari yang 7 tadi, huruf sa misalnya jadi sa, tidak po. Semoga Ibu dan Bapak rahimahullah dapat memahaminya. Jika masih ada yang dibingungkan, ada yang dipertanyakan, silakan disampaikan di kolom chat. Insya Allah nanti saya akan mencoba untuk menjawab. Nah, selanjutnya sebelum dilanjutkan kepada sifat yang keempat, sifat huruf yang memiliki lawan kata yang keempat, kita akan break dulu. Kita akan menyaksikan tayangan iklan dari admin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Alhamdulillah, sudah selesai penayangan iklannya. Ibu dan Teteh rahimakumullah, di sini saya akan menyampaikan bahwa kami Yayasan Tasdiful Quran dari Dapak ya, akan memberikan penghargaan kepada Ibu dan Teteh rahimakumullah yang sering hadir dan aktif mengikuti kajian tahsin. Ada 3 orang yang akan kami berikan penghargaan, yaitu yang pertama untuk Ibu Fatriyati ya. Pertama untuk Ibu Fatriyati, dan yang kedua untuk Ummu Afsyah, dan yang ketiga untuk Ibu Nur Hasan. Ketiga orang ini akan kami beri penghargaan dengan ini. Kami akan memberikan buku ini kepada ibu yang barusan saya ucapkan. Ya, ini adalah buku karya teknik. Jadi untuk ketiga ibu yang tadi saya sebutkan, boleh menghubungi admin di grupnya ya, untuk mengambil buku ini gitu ya. Seperti itu untuk informasinya. Barakallahu fikunna kepada Ibu Fatri ya, kepada Ummu Afsyah dan Ibu Nur Hasanah. Hanya seperti itu gitu ya yang bisa kami berikan gitu ya. Tapi insya Allah bukunya sangat bermanfaat. Ya. Oke. Dan yang belum terbagi ya, yang belum terbagi buku, jangan putus semangat. Insya Allah kedepannya kami akan memberikan apresiasi atau penghargaan pula ya kepada yang sering hadir, lalu interaktif gitu ya dalam kajian tahsin online ini. Ya, jadi marilah ibu-ibu dan teteh-teteh sholihah semuanya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat.
Sesungguhnya hadiah yang terindah itu ada di sisi Allah, gitu ya. Namun di sini gitu ya, kami hanya bisa memberikan sebuah buku saja, tapi insya Allah sangat kaya akan manfaatnya. Ya. Itu mungkin untuk informasinya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan materi ya. Lanjutkan materi sifatul huruf ya, yaitu pada pembahasan yang pertama, sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Nah, yang keempat ini ditinjau dari segi lebih tebal atau tipisnya suara, yaitu itbaq dan infitah gitu ya. Nah, di sini posisi aulat tengah lidah tertutup gitu ya, sehingga menyebabkan suara menjadi lebih tebal gitu. Jadi aulat tengah lidahnya tertutup gitu ya, sehingga menyebabkan suara menjadi lebih tebal, atau istilah ininya kita istilah Arabnya itu adalah itbaq gitu ya. Nah, lalu yang keduanya itu posisi aulat tengah lidahnya itu terbuka gitu ya, yang menyebabkan suara menjadi tipis seperti itu ya. Nah, yang pertama itu ada itbaq ya, itbaq ya, yaitu tertutupnya aulat tengah lidah ketika huruf apa saja gitu ya diucapkan tertutupnya aulat tengah lidah kita, yaitu ketika kita mengucapkan keempat huruf ini. Ada huruf wo, terasa ya oleh ibu dan teteh rahimakumullah, harus tertutup ya aulat tengah lidahnya ketika mengucapkan keempat huruf ini. Wo, jadi tengah lidahnya itu tertutup gitu. Wo. Lalu yang keduanya ada po. Lalu ada bo. Ya. Lalu ada so. Dia ada so. Nah, itu tertutup aulat tengah lidah seperti itu ya. Nah, lalu di sini juga mungkin ibu dan teteh rahimakumullah ada yang bertanya ya, lalu apa bedanya dengan isti'la gitu ya. Nah, sebetulnya huruf itbaq ini adalah huruf isti'la gitu ya, tetapi lebih tebal gitu ya, lebih tebal dikarenakan tertutupnya aulat tengah lidah kita ya. Jadi ada huruf isti'la yang tadi terangkat gitu ya, tetapi dibaca infitah gitu ya, itu terbuka aulat tengah lidahnya seperti itu ya. Nah, jadi di sini huruf itbaq ini adalah huruf-huruf isti'la gitu ya, yang dimana lebih tebal ya, lebih tebal dibandingkan sifat isti'la yang tadi hanya terangkat saja pangkal lisannya gitu. Nah, jadi ketika mengucapkan huruf-huruf itbaq ini mau dalam keadaan fathah ya, berharakat fathah, berharakat kasroh, berharakat dhammah dan berharakat dhammah gitu ya, tiga itu harus tetap tebal gitu dengannya. Wo gitu kan ya. Wo, wi, lu gitu ya. Jadi ini keempat huruf ini gitu ya, huruf itbaq ini tuh dalam kondisi fathah, kasroh, dhammah gitu ya, itu tuh harus tebal gitu ya. Seperti itu. Karena tadi itbaq ya, itbaq tertutupnya aulat tengah lidah kita. Nah, berbeda dengan huruf qaf, misalnya huruf qaf. Nah, tadi kan huruf qaf itu adalah huruf isti'la ya. Tetapi ketika kasroh gitu ya, tidak menjadi qi, tidak ya, tapi qi. Nah, itu tipis gitu ya. Jadi itulah mungkin ya salah satu
penyebab kenapa huruf qaf, huruf kho yang tadi ya, yang terangkat, huruf istiwa itu ya, huruf kho, huruf gho, dan huruf o ya, tidak masuk ke dalam itbaq gitu ya. Karena ketika kasroh, huruf o ya, huruf istiwa itu huruf o yang tidak masuk pada itbaq gitu ya. Huruf o, huruf kho, dan huruf gho gitu ya. Nah itu tuh tidak tertutup gitu ya, aula tengah lidahnya gitu. Jadi ada tipisnya gitu ya. Ketika kasroh tadi, qi, kan tidak khi gitu ya. Ketika kasroh ya, tidak menjadi khi. Ketika qaf kasroh juga tidak qi gitu ya. Ketika ghain kasroh juga tidak ghi, tapi ghi gitu ya. Infitah gitu ya, terbuka aula tengah lidahnya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ketika huruf itbaq itu kita ketahui ya gitu ya, bahwasanya bagian dari huruf isti'la gitu ya, yang dimana lebih tebal suaranya, dikarenakan tertutupnya aula tengah lidah kita. Seperti itu. Nah, lalu sifat itbaq ini memiliki lawan, yaitu infitah, terbukanya aula tengah lidah kita. Ya, terbukanya aula tengah lidah kita, bagian dalam gitu ya, bagian dalam mulut kita gitu ya, itu terbuka gitu ya, tidak tertutup gitu ya. Nah, yaitu ketika apa? Ketika mengucapkan huruf-huruf selain huruf itbaq ya, berarti huruf tadi ba ya, misalnya ba yang tidak ada di sini, yang selain dari keempat huruf ini ya, ba itu kan terbuka ya, aula tengah lidahnya, ba ya. Seperti itu. Lalu dan yang selainnya gitu ya, selain dari keempat huruf ini. Nah, itu yang keempat. Lalu selanjutnya, nah yang terakhir ini, sifat huruf yang memiliki lawan kata ditinjau dari segi mudah atau sulitnya gitu ya, ketika kita mengucapkan huruf. Nah, ada dua ya, ada idlaq ya, dan ismat gitu ya. Nah, dikarenakan dekat dan jauhnya huruf-huruf tersebut dengan tempat keluar, yaitu mulut. Nah, di sini idlaq ya, idlaq itu memiliki makna dekat dengan tempat keluar atau mudah untuk diucapkan. Nah, ada 5 huruf. Ada huruf ba, lam, mim, wa, dan fa. Nah, di sini yang dimaksudkan dekat itu yaitu ketika mengucapkan kelima huruf ini, mata kita masih bisa melihat gitu ya, posisinya gitu ya. Ba kan masih terlihat ya, ba gitu ya, dari dua bibir gitu kan ya. La ya masih terlihat gitu oleh mata kita. Ma, ro, fa ya. Berbeda dengan huruf ain ya. Huruf ain itu kan di dalam ya, kita tidak bisa melihatnya. Seperti itu ya. Jadi di sini idlaq gitu ya, dekat dengan tempat keluar atau mulut gitu ya, dan mudah diucapkan. Ba kan dua bibir ya, ba, la ya, la, ma, wo, fa, seperti itu. Dan huruf idlaq ini, sifat idlaq ini memiliki lawan, yaitu ismat, jauh gitu ya, dengan tempat keluar atau jauh dari mulut gitu ya. Dan sulit diucapkannya, yaitu huruf-huruf selain dari huruf idlaq, selain dari 5 huruf tadi, selain dari ba, lam, mim, ro, dan fa. Contohnya huruf ain ya, itu kan dari lisan ya, seperti dari lisan. F1 ain itu tenggorokan ya, tenggorokan tengah gitu ya. Kan tidak bisa terlihat gitu ya oleh mata kita bagaimana bentuk
atau posisinya gitu kan ya, seperti itu. Tidak seperti huruf ba. Kalau huruf ba kan jelas gitu ya, terlihat dari kedua bibir seperti itu. Dan susah gitu ya pengucapan huruf, sulit gitu ya, sulit diucapkan huruf ain itu. Tidak semudah huruf ba, ma, ko, fa, la gitu ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah itu untuk hari ini ya. Jadi hari ini kita sudah selesai membahas sifat huruf yang memiliki lawan kata. Ya. Ada 5 ya, ada 5 kondisi gitu ya. Ada 5 kondisi tadi ditinggal dari segi nafas, dari segi suara gitu ya. Yang ketiganya dari pangkal lidah ya, posisi pangkal lidah kita gitu ya, terangkatkah gitu ya, atau menurunkah gitu kan ya. Lalu yang keempat itu lebih tebal suaranya atau tipis gitu kan ya. Lalu yang kelima dari dekat dan jauhnya, sulit dan mudahnya huruf tersebut diucapkan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di sini ada Ibu dan Teteh rahimahumullah yang ingin bertanya gitu ya, atau sudah ada yang menyampaikan pertanyaannya. Sebelum nanti mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan gitu ya, atau ingin memperjelas tadi yang saya sampaikan, mungkin karena belum jelas gitu ya, boleh ya diminta saja penjelasan kembali gitu ya. Nah, di sini mungkin saya akan berikan kesempatan ya kepada Ibu dan Teteh rahimahumullah yang ingin mencoba tadi ya, pengucapan huruf hamas misalnya ya, pengucapan huruf hamas gitu ya, yang tadi sudah ada. Ini slide-nya akan dirubah ya, akan dialihkan kepada poin hamas ya. Kita tunggu, slide-nya akan dialihkan. Nah, ini hamas ya. Adakah Ibu dan Teteh rahimahumullah yang ingin mencoba ketika mengucapkan huruf hamas ini gitu kan ya, terasa gitu ya nafasnya mengalir, yaitu dengan cara mensukunkan ke 8 huruf ini gitu ya, mensukunkan ke 8 huruf ini, lalu menyimpan hamzah di depan, hamzah yang berharakat fathah, sehingga ya, itu lafaznya gitu, seperti itu ya. Silakan ditunggu jika ada Ibu dan Teteh rahimahumullah. Mungkin di sini 2 atau 3 pencoba kami persilakan ya. Kepada Ibu Asriah dipersilakan. Mohon maaf diulang kembali latihan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. At as ash af. Masya Allah, Ibu Asriah sudah bagus ya, sudah terdengar aliran nafasnya. Barakallahu fiik. Syukran Ustazah. Untuk yang lain, Ibu dan Teteh yang lain, ada lagi yang ingin mencoba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hari ini baru pertama Ustazah. Masya Allah. Baru pertama gabung.
Selamat Oke, bergabung Ibu. bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau coba baca eh, yang huruf hams ya, mengalir nafas. Silahkan. Ada at, at, ak, ak, as, 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 ah, ash, ash, ah, as, ah, af, af. Ya, Alhamdulillah. Dengan Ibu Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. siapa? Ya, sama-sama. Dengan Ibu siapa? Ibu? Saya Isnayeti Ustazah. Oh, Alhamdulillah Ibu Isnayati. Dengan kesungguhan ya. Tadi diulang-ulang. Masya Allah. Iya. Semoga senantiasa. Cuman saya ada mau tanya Ustazah, maaf. Oh Di iya. sini antara huruf yang ditinjau dari segi nafas, khususnya hams, Iya. sama yang ditinjau dari segi suara, yaitu syiddah, Iya. yang tertahan suara, apa bedanya Ustazah? Karena ada beberapa yang sama, seperti huruf ta, huruf ka, sama da, dan juga huruf h. Oh iya. Oke. Masya Allah. Insya Allah saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan dari Ibu ya. Memang gitu ya, selintas serasa sama gitu ya, nafas dan suara. Maksudnya karena melihat ada huruf yang sama gitu ya, memiliki sifat yang sama gitu ya. Ada hamas dan syiddah gitu ya, seperti itu. Nah di sini mungkin huruf hijaiyah itu yang harus diketahui pertama ya, tidak hanya memiliki satu sifat saja kan, tadi ada 5 gitu ya. Jadi kemungkinan satu huruf itu memiliki hamas gitu ya, lalu memiliki syiddah, jadi suaranya mengalir gitu kan ya, lalu nafasnya pun mengalir seperti itu. Jadi kemungkinan gitu ya, huruf-huruf hijaiyah itu memiliki 5 sifat yang berlawanan tadi. Nah, kalau nafas itu sendiri sebetulnya bisa dirasakan gitu ya. Ketika mengucapkan huruf-huruf ini gitu ya, nafas kita tuh mengalir. At gitu ya. Kalau tadi misalnya suaranya tertahan gitu ya. Kita perhatikan gitu ya dari segi suaranya. At kan tidak at, susah kan untuk dilanjutkan suaranya. At gitu. At suaranya berhenti gitu. Nah, lalu ka juga misalnya. Ak itu ka itu memiliki sifat hams. Jadi ada nafas yang mengalir. Ak. Tetapi huruf kaf juga memiliki sifat syiddah, yaitu tertahannya suara. Ak. Kan susah ya kita melanjutkan suara huruf kaf ketika sukun. Ak. Berhenti sampai di situ. Jadi susah. Gitu kan. Susah. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa tadi huruf itu memiliki hamas gitu kan ya, memiliki syiddah juga gitu ya, dari sisi apa yang berkaitan gitu kan ya, nafas dan suara gitu ya, yang terkadang apa sih yang membedakannya. Tapi ketika kita teliti gitu kan ya, untuk berlatih, oh iya ternyata betul dari sisi suara itu tertahan gitu kan ya, tapi dari sisi nafas itu mengalir. Seperti itu mungkin yang bisa saya jawab Ibu. Mohon maaf, Allahu a'lam bishawab. Tapi kuncinya mungkin kita mengenal saja gitu ya, mengenal saja huruf hamas itu apa saja gitu kan ya, lalu huruf syiddah juga apa saja. Jadi di situ kita bisa
berlatih. Oh, ketika mengucapkan huruf-huruf ini tuh haruslah mengalir nafasnya gitu. Suaranya tidak boleh mengalir gitu. Ketika menyalahi gitu kan ya. Misalnya huruf ta ya, huruf ta ini tuh yang harusnya mengalir nafas tetapi tidak gitu ya. Ketika sukun misalnya at, sedangkan sifat hamas itu harus menempel pada huruf ta sukun gitu ya. Nah, itu berarti keliru ya. Belum sempurna pengucapannya. Seharusnya kan suaranya tertahan pada huruf ta ya. Suaranya tertahan gitu ya. Tapi nafasnya mengalir. At, At. at, gitu. At. Jazakillah khair Ustazah. Oh, wa iyaki, Ibu. Ya, mungkin untuk menambah penjelasan misalnya huruf kaf ya. Karena huruf ta dan kaf ini dari segi nafas dan suaranya itu ada gitu ya di huruf-hurufnya gitu ya tadi di bagiannya. Jadi misalnya di huruf kaf itu huruf kaf mengalir nafasnya tertahan suaranya atau syiddah tadi. Jadi ketika kita sukunkan dulu terlebih dahulu huruf kaf ini ditambahkan huruf alif tadi di depannya yang berharakat fathah. Hamzah ya, hamzah yang berharakat fathah. Jadi itu untuk suaranya ya, berhenti. Sedangkan nafasnya Ak. Gitu. Oh iya. Semoga betul. dapat dipahami, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Allahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah, tak terasa waktunya sudah habis. Semoga ini tanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi merasa tidak terasa gitu ya. Dari tadi pukul 1 ya Masya Allah membersamai ibu-ibu dan teteh rahimakumullah di sini untuk belajar tahsin online. Semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi yang bergabung untuk belajar bersama kita ya. Insya Allah setiap orang yang diajak oleh ibu atau teteh di sini untuk belajar tahsin online ini, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada ibu yang mengajaknya, insya Allah. Jadi marilah ibu dan teteh solihah kita sebarkan gitu ya semangat untuk mempelajari Al-Quran ya. Karena dengan Al-Quran lah insya Allah kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekeliruan jelas terlihat pada diri saya. Alangkah baiknya kita akhiri kajian tahsin pada hari ini dengan membaca doa khatmil. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.